Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Anggi Desasari NPM 2022 dan rekan saya Naufal Ariska NPM 20220015 dan Tiara Ayun Haifani dengan NPM 20220025. Oke, di video kali ini kami akan membahas tentang pemikiran Renaissance di Barat. Jadi, Renaissance itu berasal dari bahasa Perancis, yaitu Renaissance, yang artinya kebangkitan kembali. Sedangkan dalam bahasa Latin, Renaissance berasal dari dua kata, yaitu re dan nasci, yang artinya lahir kembali. Dilihat dari definisinya, kata Renaissance menyiratkan sebuah pembangunan kembali atau kebangkitan kembali. Periode yang dikenal sebagai Renaissance dipandang sebagai penemuan kembali cerahnya peradaban Yunani dan Romawi ketika keduanya mengalami masa keemasan. Lalu selanjutnya ada latar belakang munculnya Renaissance. Jadi pada masa Renaissance muncul aliran yang menetapkan kebenaran berpusat pada manusia yang kemudian disebut dengan humanisme. Aliran ini lahir disebabkan kekuasaan gereja yang telah menafikan berbagai penemuan manusia. Bahkan dengan doktrin dan kekuasaannya, gereja telah meredam para filosofi dan ilmuwan yang dipandang dengan penemuan ilmiahnya yang telah mengingkari kitab suci yang selama ini diacu oleh kaum Kristiani. Selain penjelasan tersebut, latar belakang timbulnya Renaissance secara garis besar itu disebabkan oleh beberapa aspek. Yang pertama itu ada kondisi sosial. Jadi saat itu kehidupan masyarakat Eropa terikat pada doktrin gereja atau segala kegiatan kehidupan ditujukan untuk akhirat. Lalu yang kedua itu ada kondisi budaya. Jadi pembatasan seni dalam arti bahwa seni hanya tentang tokoh-tokoh Injil dan kehebatan gereja. Semua kreasi seni itu ditujukan kepada kehidupan akhirat sehingga budaya tidak berkembang. Lalu yang ketiga itu ada kondisi politik. Jadi pada masa itu raja secara teoritis merupakan pusat kekuasaan politik dalam negara. Padahal dalam kenyataannya tuh raja tuh hanya menjadi juru damai. Pada aslinya tuh kawasan politik sebenarnya tuh ada pada kelompok bangsawan dan kelompok gereja. Kemudian selanjutnya ada karakteristik filsafat modern masa Renaissance. Yang pertama, berkurangnya otoritas gereja dan meningkatnya otoritas ilmu. Kemudian yang kedua, kekuasaan gereja yang semula dominan itu mulai berkurang dan digantikan fungsinya oleh raja. Yang ketiga, jika abad pertengahan manusia berusaha memahami dunia, maka pada masa modern manusia itu berusaha mengubah dunia, yaitu particle science. Yang keempat, jika pada masa pertengahan manusia yang berusaha memahami dunia dan tidak sesuai dengan isi kitab suci, itu maka akan dihukum. Tetapi pada masa modern, penolakan pada kitab suci itu dianggap sah jika menemukan sebuah teori yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Kemudian yang kelima, kebebasan dari otoritas gereja ini menimbulkan individualisme atau anarkisme. Kemudian selanjutnya itu ada dampak dari Renaissance. Ada dua dampak, yaitu pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, itu terbentuknya masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Nah, keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan feodal. Kemudian yang kedua, melahirkan tokoh-tokoh pemikir Renaissance. Kemudian yang ketiga, melahirkan ahli sains dan perubahan. Kemudian dampak negatifnya yang pertama itu ada pada masa itu selain terjadi kebangunan kembali juga terjadi kebobrokan moral. Kenapa bisa terjadi kebobrokan moral? Karena pada saat itu tidak ada suatu norma yang bisa mengatur suatu kehidupan pada masa itu. Kemudian yang kedua, pada zaman abad tengah ini segala sesuatu dilakukan secara individu. Kemudian yang ketiga, pada zaman Renaissance itu
segala sesuatunya dilakukan dengan rapi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafar Aida. Di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan beberapa tokoh pada masa Renaissance yang tentunya membawa pengaruh yang begitu besar pada masa itu. Baik, di sini saya mengambil 3 tokoh. Yang pertama ada Leonardo da Vinci, kemudian Michelangelo, kemudian ada juga Galilei Galileo, yang memang pada 3 tokoh ini memiliki peranan yang begitu besar di bidangnya masing-masing. Yang pertama yakni ada Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci merupakan seorang ahli sejarawan, yang mana dia merupakan salah satu seorang ilmuwan yang berfokus di bagian seni rupa. Selain itu juga dia menjadi seorang ahli pangan, kemudian ahli filsafat, kemudian beberapa bidang yang lain dia mendalam. Nah, Leonardo da Vinci merupakan salah satu tokoh yang begitu besar jasanya terhadap masa ke masa dari masa Renaissance. Dan salah satu karya yang dia tulis adalah The Last Supper. Kemudian yang kedua ada Galilei Galileo. Galilei Galileo ini merupakan salah satu tokoh yang juga berperan penting, terutama di bidang rupa. Dia banyak sekali karya-karya yang sudah dia tulis. Ada beberapa lukisan dan juga salah satu karya yang memang terkenal yakni adalah Vatikan pada saat itu. Kemudian ada ahli sejarawan yang juga ahli filsuf yang bernama Galilei Galileo. Yang menarik dari Galilei Galileo ini adalah dia merupakan seorang ahli yang sebetulnya bisa dibilang ahli yang berbeda dengan tokoh-tokoh sebelumnya, karena dia dikenal juga sebagai ahli astronomi, bapak astronomi, dan dia merupakan salah satu tokoh yang memang sampai dengan masa sekarang dikenal sebagai tokoh bapak astronomi lah.